Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat YouTube, sahabat Facebook, dan sahabat apa nih? Kita semua. Sama Sama. Iya deh, ya sama-sama Oh, FM ya. Maklum Pak, tahun baru Pak. Tahun baru kok tanggal 6. Oke, di Inspiring Method S di edisi 1 Januari 2022 bersama Sandi Setiono. Saya Basuki. Saya Eli. Dan saya Tofi. Tema kita cukup bikin deg-degan ini. Deg-degan. Gimana? Deg-degan. Move on. Move on. Untuk medan tahun baru terus move on. Tadi disadari tema move on gitu, Mak. Deg gitu ya. Gimana Mbak Tofi? Move on Mbak Tofi. Tahun ini Mbak Tofi. Ya kalau kemarin belum nikah, tahun ini nikah. Amin. Amin, ya Allah. Gitu ya Mbak Tofi ya. Masuk ke depannya Mbak Topi ya. Resolusi tahun depan. Resolusi. Tahun depan tuh tahun ini. Lupa. Oh, Beli lupa Beli. Gitu Mbak Tofi, maksudnya Mbak Tofi gitu loh. Ini Pak Bas itu sebenarnya nyindir Mbak Tofi. Gimana? Nyindir gimana? Nyindir Mbak Tofi gitu Loh, loh. ah. Move on itu loh maksudnya. Tadi kan Mas Andi bilang, aku tuh denger move on tuh deg. Sing kerasa. Gitu ya. Oke, kembali ke laptop ya Pak Bas ya. Di laptop di. Ini di depan. Di kameramen nih. Oke, move on. Artinya berpindah. Iya, Hijrah. gitu. Hijrah. Berproses. Berproses. Terus apalagi Mbak Eli? Memang kita tahun baru emang apakah kita selalu ini apa namanya ada target gitu Pak Bas? Ya kowe teh ya kok takok aku. Iya, biasanya gimana Pak Lah Bas? tadi kan udah didoakan sama Pak Pes tadi loh. Apa tadi itu ya? Ya tadi itu loh. Syarat itu- Mau diulangi lagi? Mbak, kalau kayak gitu tadi itu Apa? syaratnya ada yang kurang. Apa? Kurang kali. Kali Sinta. Ya para sahabat sama promosi. Ah, nanti Mas Indra yang ini di ini aja ya dipotong ya. Kalau jadi tenang. Di sensor. Jadi Oke. gini, Apa? ya kita sih ngepas ke wayo. Mm-mm. Jadi pas tahun baru ini move on karena selama ini kita banyak mendengar sih dan banyak tahu. Mm-mm. Jadi para sahabat di luaran sana begitu ada saudaranya atau tetangganya yang kemudian diamanahi jadi tunanetra, nggak tahu harus kemana dan harus bagaimana. Yang terjadi akhirnya ya diem aja di rumah, nggak ngapain. Apa Mbak? Apa? Belum. Singkat dong Mbak, singkat dong Mbak. Ngomong ngapel. Iki curhat. Pengakuan berarti ya. Jadi sahabat semuanya, alhamdulillah ya, kita di sini berempat ini tunanetra junior. Junior. Iya kan junior tuh ya. Alumni Aku juga ada tingkatan Alumni junior. awas. alumni awas. Ya ampun. Tim mawas. Eh. Tim awas. Mantan awas. Kalau saya itu mulai tunanetra tahun 2002. Mbak Eli, Bertiga. Mbak Taufik 2012. 12, Mbak Eli 2016. paling junior. Senior Pak Bas ya. Senior lah, Mas. Di sini senior sih lah. Gitu. Jadi kita akan coba untuk berbagi pengalaman sahabat semuanya, bagaimana kami yang dulu awal-awal diamanahi ketunanetraan depresi mesti Mbak Eli ya. Nah, Mbak Topi gitu. Ya sedikit-sedikit. Oh, gitu. Banyak-banyak apa? Fendi, Parah Pak. Andi itu lebih parah Mbak. Iya, Mbak. Karena begitu ke belakang, burine main kuburan. Langsung nyepi di sana, Mbak. Itu tempat ini Mbak. Untuk mempercepat merefleksikan diri Mbak. Komedi ini, Bu. Ya, paling junior dulu suruh cerita ya. Mbak cerita Mbak dulu awal-awal. Pertama kenapa dulu kok tunanetra? Awalnya itu karena kebentur. Kebentur apa? Kebentur kayu sih. Jadi saya itu lagi jongkok, terus posisinya mau berdiri. Itu kan ada di atas saya itu kan ada rak. Rak apa? Rak gede kayak yang di apa? Rak obat itu rak untuk nganu itu. Kayak Karena Mbak gudang, Eli itu gudang. nganu ya, gudang ya. Mbak Eli ini dulu kerjanya di apotek ya. Ya.
Terus lagi jongkok mau berdiri kan lagi sibuk ngitungin obat ya Pak. Nah, kelamaan jongkok lupa kan. Kalau di atas ada agak maju ke dalam kan, terus mau berdiri kena di otak belakang sebelah kanan. Terus kan langsung kelingan kan. Untungnya nggak pingsan waktu itu. Soalnya kalau kata dokter, kalau misalnya pingsan itu terjadi masalah baru jauh lebih parah dari itu. Oh, gitu. Pun itu taunya tunanetra karena kebentur tuh setelah nggak langsung pas periksa langsung tahu itu enggak. Tapi ngelewatin beberapa kali kebentur lagi. Enggak, maksudnya setelah beberapa kali pertemuan sama dokter itu baru ditanya. Ini tuh nggak cuma infeksi doang, nggak mungkin karena infeksi, tapi kamu pasti pernah kecelakaan atau kebentur. Saya bilang kan, saya memang pernah kebentur tapi nggak di area mata dok. Jadi di mana? Di otak belakang sebelah. Ya memang itu pusatnya. Gitu ya. Jadi karena kebentur, kemudian lama kelamaan pengaruh ke mata. Iya. Itu. Untung mbak, untung itu, cuman kena mata. Karena pas loro pikir susah. Itu kan di mata kanan, harusnya kan periksa di mata kanan. Nah pas periksa lebih dalam lagi ternyata benturan itu berefek di mata kiri juga, ada trauma di mata kiri. Nah akhirnya kan pas diperiksa itu hampir sebagian syaraf mata kanan itu udah lepas semuanya. Ya, nah yang kiri itu satu pendarahan di retina bawah. Makanya kan Merah gitu kalau kan lihat. enggak sih, enggak kan kalau dilihat dari depan enggak kelihatan. Tahunya kan ketika waktu diperiksa itu diinceng karo dokter ngono kayak nah, kayak. Dintek gitu ya. Tuh. Terus yang kanan dilepas, yang kiri operasi. Lama kelamaan yang kanan saya lihat. Bisa lihat lagi. Dari 2017. Dari 2017. Rasanya piye Pak pertama awal-awal itu? Ya nggak nerima sih pasti ya, nggak bertanya maksudnya. Jadi kayak apa orang nomor? Iya kan, maksudnya banyak pertanyaan. Perasaan nggak pernah meninggalkan sholat sih kayak gitu. Maksudnya berusaha menyempurnakan sunnah, baik itu puasa maupun sholat sunnah lainnya. Kok ujiannya segede ini? Kenapa mereka yang nggak pernah sholat nggak dapat kayak gini? Sebel kayak gitu Pak. Terus sampai akhirnya nerima sih di 2017 itu setelah melewati segala macam proses. Sempat istiqoroh juga waktu itu nanya. Untuk apa Pak? Oh iya, Istilahnya beda mek kowe. Nah itu jawabannya itu langsung ketampar dan dia Gimana jawabannya? waktu itu yang pertama itu jawabannya itu yang membuat seseorang gelap itu bukan mata tapi hati. Itu. Terus yang kedua ada satu kisah yang menjelaskan tentang kan ada seorang tunanetra, dia itu doanya mustajab banget. Terus ada seorang pemuda dari perantauan terus tanya, kan semua orang kan minta didoain sama si tunanetra itu. Terus si pemuda ini nanya, kan kamu tunanetra kenapa kamu tidak berdoa untuk diri kamu sendiri, kenapa kamu mendoakan orang lain? Terus dia bilang gini, buat apa saya bisa melihat tapi saya jauh dari Sang Pencipta saya gitu. Itu langsung itu beda tau istiqorohmu toh? istiqoroh itu agak melalui mimpi tapi langsung saat itu juga. Dari situ terus ya udah menerima yang di pikiran saya adalah bukan kapan saya harus sembuh atau kok gak sembuh-sembuh, tapi apa yang bisa saya lakukan di kondisi fisik saya yang Nah, saya berhenti dulu, di stop dulu. Nanti penasaran. Gitu. Aku penasaran ini Pak. Jadi ada dua hal tadi. Satu, yang menjadikan gelap itu bukan mata fisik, tapi mata hati. Bukan menjadikan loh ya. Tapi dengarannya apa Mbak? Bukan menjadikan matahari itu harus bening, harus enggak. Jadi yang tertutup semuanya jadi gelap itu faktornya di mata hati bukan di mata fisik. Jadi kalau mata hati tetap terang, terang bisa gitu ya. Kayak iklannya loh.
Nggak tarik ya iklannya ya. Terserah. Iya. Terus yang kedua ada tadi ya. Buat apa bisa melihat lagi kalau jauh dari Sang Maha Pencipta? Oh, ini dua poin itu. Wes. Saiki sing junior kedua Topio, Mbak Topio, cerita Mbak Topi. Gimana Mbak? Kita gimana Yo Mbak? cerita Sik, Mbak, Pak Bas pinter. Junior kedua itu terakhir Pak Bas. Iya ya. Iya Mbak Topi. Iya dulu kenapa kok jadi tunanetra? Jadi awalnya itu 2010. Mm-mm. 2010 tuh saya kelas 3 SMP. Sampai. Dan posisi itu kan saya matanya minus. Nah, minus. Saya matamu minus kurang apa minus min? Apa kacamata kuwi cermin? Iya. Soalnya uang minus itu kan berarti miskin gitu. Apa di minus gitu ya? Saya pakai kacamata Iya, minus. iya. Min berapa waktu itu? 3,5. 3,5. 3,5. Dan nah setelah itu kan di masa 2010 itu kan masa-masanya ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Iya. Nah jadi fokus banget sama sekolah dan pas posisi itu tuh mata tuh ngerasain pusing. Saya yang pusing mata atau kepala? Iya kepala. Pak Bas habis makan nasi goreng kritis Mbak. Langsung. Tahu gitu aku pesan nasi goreng ya. Oke, lanjut. Nah kan pusing tuh mulai atas mata ke kanan ke pelipis sampai ke belakang telinga sampai ke leher ke pundak juga. Nah saya pikir kan karena saya capek kegiatan karena harus ada jam tambahan masih pelajaran. Terus di akhir-akhir pas mendekati ujian itu mata kiri tuh udah ini kayak kalau ngeliat tuh kayak ada asap putih-putih gitu. Gemepul. kayak gitu. Terus saya bilang sama ibu, mata saya bermasalah kayak gini. Terus sama ibu, ayo periksa kayak gitu. Terus saya bilang, benar-benar aku mau ngurus sekolahku dulu karena di situ juga ada beban juga kan karena penentu kelulusan di ujian nasional itu. Jadi saya memutuskan ngurus sekolah dulu. Selesai ujian nasional, saya dapat sekolah SMK yang saya pengen, baru saya periksa. Nah dan di situ ujian lancar, dapat nilai, bisa masuk ke SMK yang saya pengen. Nah disitulah ketahuan sakitnya. Jadi waktu periksa di SMK itu ada dokter. Nah dokter tuh nanya ini berapa, pakai jari itu ini berapa gitu. Nah mata saya yang bermasalah yang kiri itu udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan gitu. Nah terus akhirnya sama dokter ini disaranin untuk check up dulu ya ke dokter mata dan akhirnya ketahuan lah kalau glaukoma di situ. Oh, glaukom berarti ya? Iya, glaukoma. Gitu. Terus itu yang kiri. Yang kiri. Kanan? Nah, terus yang kiri kan mulai kabur nggak bisa berarti ya Pak ya? Orang bacakal sih masalah kabur ya. Nggak mau dicekel. Dicancang gini Mbak. Nah, yang kanan tuh masih bisa ngeliat tapi glaukomanya dua-duanya. Dua-duanya, cuma yang kiri yang parah lebih dulu terus akhirnya merembet ke kanan. Cari temen Pak. Kerakan dulu berarti. Mary Mbak. Nah gitu terus di 2010 itu alhamdulillah di SMK masih bisa nerima saya, masih bisa ngelanjutin sekolah, tapi di sekolah itu saya sambil check up. Nah terus di bulan Desember 2010 itu saya operasi glaukoma. Dan itu dokter udah bilang ini nggak akan kembali penglihatannya, nggak bisa normal lagi, cuma mempertahankan yang ada gitu. Dan kalau nggak operasi dia akan semakin buta kayak gitu. Dan akhirnya bapak ibu sudah musyawarah sekeluarga tetap operasi. Dan setelah operasi itu 2010 operasi, 2012 saya total. Gitu. Terus, jadi rasanya bi waktu itu? Bebannya luar biasa karena waktu di SMK itu guru ada yang bilang begini, orang sakit itu nggak boleh kerja. Sedangkan planning saya kalau sudah selesai SMK itu melanjutin sekolah tinggi akuntansi nanti kerja, tapi ketika cepet kayak gitu terus down ditambah matanya kayak gini. Jadi ketika itu nggak bisa ngeliat, udah saya bilang sama orang tua udah sekolahku dicabut aja. Jadi saya nganggur di rumah 2 tahun tuh nganggur. Ya di rumah ya nabrak tiang lah
nabrak apa-apa karena Tiang listrik, ngono. tiang rumah. Karena ya asal jalan aja gitu kan. Hmm. Dan ketika kayak gitu tuh yang paling hancur tuh orang tua ya. Karena ngelihat anaknya yang bisa makan sendiri, cari sendok sendiri, tapi kalau saat itu kan cari sendok aja harus meraba di meja makan. Nah itu yang nangis lebih pada orang tua. Ada saran-saran enggak waktu itu dari dokter, dari siapa harus bagaimana kalau sudah seperti itu? Enggak, justru dokter itu kan saya waktu itu ditanganin 2 dokter. Dari keluarga minta dokter kepala rumah sakit di situ yang lebih bagus lah dari yang biasanya. Itu sampai bilang gini, tanya ke ibu, apakah di keluarga ada keturunan seperti ini? Dan itu tanya di depan saya Pak. Dan dari situ ibu bilang nggak ada dok, nggak ada yang punya sakit kayak gini. Dan dari situ saya mikir kayaknya dokter angkat tangan deh. Kan dari pertanyaan itu kan Botot dong gitu. enggak sih Pak. Cuman secara tersirat sih ya. Oh, iya. Kayak dikasih obat macam-macam kok pertanyaan kayak gitu. Dan akhirnya ya dari situ saya mutusin untuk ini enggak ke dokter lagi. Dan sampai bapak ibu tuh udah deh operasi berapa aja yang penting bisa ngeliat, tapi dokter udah nggak bisa apa-apa dan nggak ada saran-saran yang lain. Harus kemana, harus apa gitu. Persiapan kalau memang betul-betul nanti jadi tunanetra gitu nggak ada. Nggak ada. Mbak Eli dulu juga nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, nggak disarankan kemana-kemana gitu. Nggak ada, nyari tahu sendiri Pak. Ya tahu sendiri, ya kan dulu berarti. Yes, bisa saya ganti nanti Wendy. Ayo. Tahu Pak? Loh, Ya mau tuh ya istiqarah mau lho. istiqoroh mau piye? Istiqarah Pak. Istiqarah 00 ya Pak. Di kode anu Mbak. Apa? 00 apa nggak Mbak? Tanggal Pak. 00 itu berarti jadi gitu Oh loh. jadi, oke siap Pak. Siap. Soalnya kalau nenggone ilmu logika matematika ini nol mbak nol mesti jadi gitu loh. Oh gitu ya? Paten nggak Pak ya? Nggak tahu maksudnya. Yo, ayo piye kowe dhisik? Kalau aku tuh- gelem-gelem puto ki lho. Yang pertama yang jelas takdir Pak. Yang pertama tidak bisa dihindari itu. Yang kedua itu aku kerasanya Pak ya. Kerasanya itu pokoknya setelah habis pertandingan kejuaraan silat, waktu tingkat Jateng untuk persiapan Pokja seleksi di Semarang itu kan, itu pas ulang tahun Kota Semarang tanggal 1 Mei Pak. Ulang tahun tanggal 2 Semarang Hah? kuwi. 2 ya Pak, oh 2 ya. Oh iya deh pas Sabar Hardiknas ya. Tanggal 2 ingat aku itu. Waktu itu hari Sabtu waktu itu ya. Sakit banget karena pertandingan waktu itu sama main itu masuk babak semifinal Pak. Sama kan babak penyisa babak semifinal itu kan agak panjang itu Pak. Ya. Dan semifinal itu Tanding ping piro kowe? 4 kali Pak. 4 kali sampai Sampai semifinal 5. 5 berarti. 5. Ya 5 itu gini, saat taunya itu ketika mata saya tuh nggak beres itu gini, saya mau mendang dada Pak, nendang kepalanya musuh. Berkali-kali seperti itu aneh gitu kan. Lah habis istirahat kan pergantian ronde 1 ke 2 itu. Kowe waktu kuwi musuhmu ndek po. Mati Dodo iso kena sirah iki. tinggi sana Oh, Pak. tinggi sana. Mana tinggi sana Pak. Itu waktu itu kan saya SMP saya Pak. Sana masih SMA kelas 1 waktu itu. Oh, SMP kelas piro? Kelas itu kelas 2. Kelas 2. S2. Nah, sampai pelatih saya tuh ngomong, "Kamu kenapa di gitu kan?" Nggak tahu Pak gitu kan. Lalu gitu kan disuruh merem tuh Pak, merem terus melek gitu kan, disuruh dikasih tanda kak mata satu gitu, tangannya kan dia kan gitu, suruh untuk dia fokus, siap. itu fokus. Gak bisa fokus. Nah, guys, sampai akhirnya kan pelatih udah apa namanya? Saya suruh mundur aja daripada tambah resiko. Resikonya takutnya kan bukan ke lawan aja tapi ke akunya gitu kan. Kalau dia kebawa emosi ntar mah jadi gimana gitu kan. Nah, dari itu saya ngomong sama bapak gitu kan, Pak kok mata saya agak aneh gitu kan, agak aneh gitu kan. Terus bapak putusin dah bawa aja ke rumah sakit hari Seninnya Pak, harusnya ke rumah sakit itu kan, rumah sakit mata lah di Semarang gitu kan. Ya waktu itu ini apa namanya diputusin untuk di USG waktu itu ya. USG seminggu setelah itu hasilnya muncul, hasilnya itu saraf mata udah bola mata sudah menyempit saraf mata. Gitu, itu hasilnya kayak gitu. Itu yang kanan Pak waktu itu, yang kanan udah berkurang tapi yang kiri masih aman-aman aja Pak. Kiri itu sehat walafiat waktu itu. Sehat walafiat kan ya. Tak kira hasilnya begitu di USG itu berapa bulan? Saya mikir gitu Pak. Gak waktu itu bahasa USG ya, sekarang Rongsen ya sekarang ya. USG. Itu USG kan. Nah
waktu itu dikasih obat Pak, nggak tahu obatnya tuh ada yang per jam, per 2 jam, macam-macam banyak banget yang jadi khusus mata kanan sama kiri itu beda. Lah 1 bulan kok mata yang kiri itu yang sebelumnya itu nggak apa-apa kok jadi menurun gitu kan, yang kanan pun malah tambah parah gitu kan. Lah endingnya itu waktu saya ujian kenaikan kelas itu ketika saya baca soal itu kok huruf itu wah nggak karuan, ketemu-temu, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang jadi garis gitu kan. Waktu itu kan guru saya kan ini apa, udah di baca jadi kok bisa gitu kan. Ketika saya baca tulisan nggak bisa, saya teriak-teriak sama guru, Bu ini kok tulisannya aneh ya Bu ya gitu kan. Saya kira tuh printannya gitu kan, ternyata nggak ada yang aneh gitu kan. Oh berarti mataku Bu bilang gitu kan. Aku langsung, kalau mataku tuh nggak kaget ya Pak, tapi agak sedih gimana gitu kan, melo gimana ya. Tapi susah untuk diekspresikan sekarang. Contoh bahasa nih, melo gimana? Gimana nih? Terus akhirnya dibacain sama guru Pak, dibacain sama guru. Terus habis pulang kan dari ujian itu masalah lagi. Jadi ada kalian nggak Pak? Kalian kan kecil sih, kalian kecil itu. Selokan lah. Memang gitu Mbak. Ya barangkali kok sing nonton iki kalian ki apa sih? Oh gitu, selokan. Itu saya masuk selokan di situ Pak. Kayak teman-teman sekelas. Juga selokan cilik yang buat leboni pira? Kalau waktu pas lihat nggak lihat nggak masuk Pak. Nah itu satu kelas Pak, kaget semua bisa masuk situ gitu kan. Ya akhirnya setelah itu udah total Pak. Habis itu kamu kan kaget kontraksi kali ya, saraf kali ya. Habis itu saya merasakan benar-benar total semuanya. Ketemu Padang. Saya kabut Pak. Saya kabut. Saya nggak pernah lihat gelap tuh, nggak kabut yang saya lihat. Nah habis itu udah kan stres kan. Karena biasanya ya main kemana-mana gitu kan. Tiba-tiba grek di rumah. Sampai kelas 3 ya? Kelas 2 Pak. Kelas 2. Jadi bener-bener apa ya Don, karena apa? Karena minder itu kan malu Pak, jadi ketemu teman aja malu waktu itu. Ya, mulanya Pak Tofi. Nah ini kan Don duduk di sana, saya kan duduk di bawah. Gantian ya Pak. Gantian. Ini disenangkan dulu Mbak, diataskan dulu Mbak, kan pernah Don soalnya. Itu jadi waktu awal-awal setelah itu tuh ketemu sama orang tuh malu banget Pak. Sama ketemu teman, jadi kan biasanya kan kalau ada yang orang sakit temen kan besuk gitu kan, datang ke rumah. Saya nggak mau, saya ke kamar. Malah kadang temen kadang datang gitu kan, tapi saya nggak mau nemuin karena ya itu karena malu itu. Itu malu apa takut? Enggak sih, malu aja Pak. Malu aja. Selama apa? Ya makanya itu kok Pak. Kayak dipikir sarai segitu ya. Jadi itu berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Terus ya teman saya itu radio gitu kan. Selama 3 tahun siang malam temennya radio. Karena nggak ada hiburan lainnya. HP pun waktu itu kan juga belum udah ada, cuma nggak akses sekarang lah gitu kan. Itu terus 3 tahun dengan radio. Lah hikmah dari radio ini Pak, akhirnya bisa apa ya, membaca seperti saat ini. Ini produk radio. Korban. Oh korban Pak. Korban. Karena kan waktu itu kan nih Pak, ingat radio yang Delta Siesta tuh Pak. Ya, ini saya promoin meskipun udah gak ada katanya. Ya begitu kan ada ini apa namanya, ada salah satu narsum gitu kan. Waktu itu sebelum Pak Bas kita hampir berdekat dengan Pak Bas, cuman waktu sebelum Pak Bas orang Makassar waktu itu. Jadi orang itu mengatakan gini, tunanetra itu harus bisa mandiri, hidup harus bisa mandiri, nggak boleh ngandelin orang tua, nggak boleh ngandelin keluarga. Oke lah, orang tua sekarang kita masih ada gitu kan. Coba kalau orang tua kita udah nggak ada, apa keluarga kita sayang sama kita, kakak-kakak kita maksudnya, belum tentu kan, yang mereka juga punya keluarga masing-masing gitu kan, punya anak masing-masing gitu kan. Nah dari situ Pak, yang sebelumnya itu kan keluarga saya itu welcome untuk nyari saya sekolah Pak. Dari awal saya tunanetra itu, keluarga itu inisiatif bagaimana biar saya cepat sekolah lagi gitu Pak, di SLB maupun di mana. Tapi saya nggak mau, karena apa? Karena saya nggak tunanetra. Loro. Sakit. Nah yang 2006 itu akhirnya karena keluarga udah tiba-tiba udah slow lah, nggak mikirin untuk sekolah lagi. Bapak pulang kerja, saya ngomong, Pak, aku cariin sekolah gitu. Jam 3 Bapak pulang cari sekolah langsung, waktu itu langsung, karena saya semangat kan cari langsung Pak. Alam ketemu gitu kan, saya belajar di sana,
Dan 3 bulan setelah saya mengenal teman tunanetra, saya kenal Pak Bos itu. Dan tambah semangat. Jadi ketemu teman-teman tunanetra itu juga ternyata asik. Jadi ada temennya ternyata. Saya mau cerita nih Keri. Terus berarti sekarang Baru tuh ya rampung tuh ya. Balinnya tuh ya. Sekarang lagi ya. Gitu ya. Jadi sahabat sama ya, itu tadi cerita Mbak Eli, Mbak Tovi, Mas Andi, sama Mas Kilu. Apa ya? Apa yang mereka alami banyak dialami oleh saudara kita yang lain di luar sana, hanya memang responnya atau reaksinya beda. Ya alhamdulillah Mbak Tovi, Andi, Mas ya. Tahu. Pendengar maklum, Pak. Pemirsa maklum. Ya, Mbak Eli ini alhamdulillah ya sekarang bisa tertawa seperti ini. Dulu di awal-awal nangis. Oh, 3 hari 3 malam, Pak. Nangis. Lebih dari itu, Oh, lebih dari itu ya. Itu sehari 7 malam. Dramatis. Iya, karena memang pengalaman saya pun sama. Jadi ketika awal-awal dokter sudah angkat tangan itu, nggak ada solusi apa-apa. Iya. Itu nggak ditunjukin harus bagaimana. Iya. Jadi setelah tunanetra itu harus apa gitu, nggak ada sama sekali. Ya akhirnya harus cari-cari. Saya pun hampir sama dengan Mbak Eli. Gusti Allah kira cetha wani waktu itu. Iya. Saya sih ora wani. Iya, om yang lebih jelek dari saya banyak kok. Ya bayangkan saya seperti Mbak Eli kemarin tadi ya. Wis pengen iki, wis pengen apa macam-macam lah itu toh. Wis anake papat, bisa cili-cili gitu toh. Tanggungannya akeh ngono kan. Itu harus tunanetra nggak bisa apa-apa. Stresnya minta ampun. Sama seperti Adi. Jadi ketika ada teman datang, lebih baik di kamar, temannya radio. Nggak apa-apa, udah gitu aja. Ya malu, ya takut, ya curiga, ya macam-macam lah. Bingung ya, Pak. Bingung guys pokoknya. Mendingan sendirian sama radio enak, gitu nyaman, itu satu. Hanya saja ketika itu memang nek arane apa? Kiamat. Gitu. Jadi yang tadinya bisa apa-apa, ya makan sendiri, kemana-mana sendiri, ya nyari nafkah sendiri, sekarang nggak bisa apa-apa. Makan aja kadang harus didulang. Ya diambilkan, kadang harus didulang toh. Kebetulan nek lawe karo iwak sing akeh rine ngono kan. Kan waktu itu kan belum pengalaman jadi tunanetra ya Mbak ya. Kalau sekarang kan Adi wis pengalaman dari tunanetra. Itu. Ya. Beberapa kali harus seperti itu ya. Itu memang luar biasa. Hanya memang ya respon dari kita, lingkungan sekitar kita yang itu nanti sangat menentukan. Maka hari ini spesial kita cerita seperti ini. Mudah-mudahan didengerin banyak sahabat yang punya saudara, punya tetangga yang diamanai sama seperti kita berempat di sini, nantinya bisa merespon dengan baik sehingga si tunanetra itu nggak lagi menjadi sebatas beban, ya, tapi bisa mandiri, bisa lebih berdaya. Ya, Mbak Eli di sini sekarang belajar apa Mbak? Komputer ya? Komputer apa laptop? Waduh kita ya. Itu sama ngaji ya. Sama belajar kehidupan. Hidup dan kehidupan ini. Itu ya. Mbak Eli, mulai bisa tumbuh keinginan untuk bisa mandiri berdaya gimana? Waktu itu nyari di Google. Pertama itu cara mengoperasikan handphone. Tahu aplikasi pengaturannya tahu, tapi cara pakainya nggak tahu. kayak handphone HP rusak. Itu tapi nggak dipakai akhirnya. Terus jadi nyoba tetap mengincang HP. Lihatnya sampai nempel gitu. Enggak, masih bisa jarak apa? ya kalau di handphone saya kan ada pengaturan yang Pembesaran itu. pembesaran, jadi itu. saya pakai itu. Terus Dari situ nyari komunitas. Terus saya nulis di salah satu komunitas yang ada di Facebook. Nggak ada yang respon. Oke. Yang respon cuma Pak Basto. Oh, yang itu ya. Oh, ingat. Terus Ya udah, terus nanya-nanya. Sebelumnya sempat nyari-nyari pesantren juga.
tapi dikasih nomor kan sama orang, Hmm. malah yuk saya hubungin juga Pak, tapi ternyata itu pesantren khusus laki-laki semua. Oh gitu. Kirain pesantren kilat tuh. Satu Ramadan. Satu Ramadan. Terus sampai nganu, Apa Pak? habis itu gimana? Ya habis itu kan terus komunikasi sama Pak Bes, terus ya diarahin sama Pak Bes, ketemu di sama Mas Sofian. Alhamdulillah ya. Sekarang udah rasanya piye antara awal-awal dan sekarang? Ya jauh lebih baik. Gitu ya. Maksudnya lebih apa ya? Setidaknya lebih bahagia, Lebih bahagia. Dia tuh udah netra ya. Iya, emang itu nanti itu bahagia, oh. Gitu ya. Itu ada lagunya, Pak. Itu nanti bahagia. Bahagia. Gitu. Maksudnya dari hati pun jauh lebih damai. Lebih lapang gitu ya. Lapang. Salah bal-balan. Nah, itu dia. Kalau Mbak Taufik gimana? Gimana Pak? Artinya bagian Iya, oh enggak tahu tadi tuh. Oh selalu bahagia loh. Kan bahagia kita yang ciptain. Iya. Iya Mbak Taufik bisa kemudian bangkit. Oh iya. Jadi dulu awal tunanetra kan bapak ibu kan overprotective banget ya. Kadang cuci piring nggak boleh, nyapu aja nggak boleh. Nah terus suatu ketika ibu tuh sakit dan harus bed rest. Nah Oh, bed rest. Ngerti lah betres. aku tuh bed cover ya, Pak. Terus Terus nah di situ kan saya mau makan tuh nggak ada sendok, nggak ada piring, sedangkan waktu itu bapak udah berangkat kerja, jadi di rumah cuma saya sama ibu. Terus akhirnya udah saya kan masih punya ingatan letak rumah ya, tempat cucian piring mana, terus cuci piring seperti apa. Akhirnya saya cuci piring, lantai kotor ya saya sapu. Nah di situ ibu tuh ngeliat tuh apa kayak apa capek Dok kayak gitu kan. Saya bilang enggak capek. Dan sejak itu orang tua percaya kalau saya bisa ngerjain semua itu. Dan terus akhirnya saya bilang sama ibu, Mah nanti aku ada kesempatan sekolah, aku mau sekolah lagi ya gitu. Terus ibu itu saya ngomong apa aja, minta apa bilang iya, dan saya tuh lega. Terus akhirnya di 2014 itu kebetulan rumah tuh dipakai buat apa capres pilihan presiden itu. Nah kebetulan ketuanya itu ketua penyelenggara itu tuh kepala sekolah SLB, dan dia tuh tanya sama ibu, Taufik di mana? Taufik di dalam, coba tak tanya mau sekolah nggak? Terus akhirnya dapat kesempatan buat sekolah di SLB itu belajar braille di sana, dan dari 2014 itu sampai sekarang lanjut terus. Terus? Nah dari SLB itu kan belajar braille aja, itu juga bentrok sama bapak. Kenapa? Karena kan ya bapak kan mikirnya Pak kamu tuh normal, kamu nggak seperti yang mereka. Hati-hati gue. Gimana? Saya berarti asal pikiran normal kena. Kan orang ngono toh. Ya Cuman maksudnya. enggak, jadi harus dijelaskan betul sehingga nanti kita tidak disomasi masalahnya. Iya. Ya, jadi memang di umum itu masih ada istilah-istilah yang sebenarnya maksudnya tidak seperti itu. Hanya karena memang pilihan bahasanya nggak tahu ya begitu. Itu. Ini harus dijelaskan daripada gue disomasi. Iya Pak, siap. Yuk Nah, lanjut. terus akhirnya saya bilang sama bapak, saya tuh di situ buat sekolah yang lebih tinggi lagi. Dan itu tuh saya ngomong wis asbun aja, nggak mikir nanti bakal sekolah bakalan kuliah lagi. Terus akhirnya sama bapak, oh yaudah terserah gitu kan. Akhirnya di situ saya belajar braille cuma 3 minggu. Terus masih di 2014 tuh langsung lanjut ke SMA inklusi. SMA inklusi 2017. Ambil apa waktu itu? Di SMA sekolah, SMA umum ya? Iya. Karena kurikulumnya KTSP Ketulung harus di IPS. Harus ya? Harus IPS. Kalau di KTSP harus di IPS gitu. Akhirnya ya udahlah. Di sekolah itu ada kan enggak? Ada teman yang tunanetra juga enggak? Kalau Yang satu angkatan? Nggak ada. Nggak ada. Cuma Kalau kakak kelas? Kakak kelas ada. Ada. Ya nggak banyak sih, kan cuma satu angkatan Oh, gitu. Nah terus dari situ di situ
pencarian jati diri. Oh. Cie. Enggak tanya. Baca tadi Enggak jangan tanya tanya. aku. Tanya aku. Adi ngerti deh jadi. Ngerti aku. Cocok apa itu? Lah, belum kenal kamu Mas. Ya, lanjut. Karena kan dulu waktu awal kan udah menentukan saya SMK di akuntansi, nanti lanjut kemana-mana kan udah tertata rapih. Tapi karena posisi tunanetra itu akhirnya SMA itu saya belajar kayak semuanya tak pelajarin Mbak. Jadi belajar braille mulai dari yang biasa, yang Arab, buat ngaji itu sampai belajar lari, belajar catur, belajar nyanyi, siapa lagi ya, belajar komputer, kayak semua dipelajari, passionku di mana kayak gitu. Terus akhirnya di 2016 itu ikut lomba. Nah, ikut lomba IT dari Kominfo kan. Nah, itu kan harus berangkat ke Jakarta. Nah, itu semua kan dibiayai sama-sama kan. Saya dapat tiket pesawat. Nah, di situ bapak bentrok lagi. Karena kamu tuh perempuan, kamu masih naik pesawat sendiri. Ya ampun. Kayak itu masih rame-ramenya kayak pembajakan kayak gitu kan Pak. Pokoknya, aduh nanti kamu udah hilang gimana? Aduh. Jadi ya ampun aku mau ikut lomba kok ribet banget. Terus akhirnya bapak nyuruh kakak untuk nelusur ini adikmu ikut event ini bener enggak ini. Dan akhirnya kebetulan kakak bisa dampingin. Nah berangkat ke Jakarta, pulang bawa medali. Menang, juara biru waktu itu. Juara Excel, juara 3 sama itu individu. Terus juara grupnya itu juara 2. Itu kita bikin game. Dan itu kita pertama kali saya komunikasi sama teman tuli. Wah, iya gue cari gitu. Yaitu komunikasi kita pakai itu Pak. Saya ngetik di Word, jadi dia baca gitu. Dan itu pengalaman pertama karena harus kerja sama berlomba itu ya. Dan seulang dari sana, alhamdulillah bapak semakin percaya. Jadi kalau saya ikut event, oke, kamu pasti bisa kayak gitu. Dan dari situ kayak aku harus buktiin ke orang tua aku, karena orang tua itu kayak nggak akan ngelepas kalau nggak ada buktinya anak kita tuh bisa. Nah, seperti itu Pak. Terus kuliah? Kuliah itu 2016, 2017 masuk kuliah tuh ke bimbingan konseling. Kok masuk ke sana? Nyasar? Ketemunya di situ. Ketemuan ini kono down. Ketemunya di situ. Jadi itu kalau saya masuk kuliah di bimbingan konseling, kalau saya flashback ketika sebelum masuk inklusi itu kan ada pilihan saya ke SMA atau ke SMK. Ibu bilang waktu itu kamu SMA saja, nanti kamu kuliah di bidang sosial. Nah seperti itu. Bapak, kamu SMA saja kuliah. Nah terus 2017 saya kuliah kan, selesai SMA langsung kuliah. Perjalanan kuliah, beasiswa segala macam, terus kemudian lulus. Dan saya nyadarinya kayak omongan ibu tuh bener-bener luar biasa itu ketika saya dapat ijazah Pak. Jadi saya lulus bimbingan konseling Islam itu kan gelarnya SOS, sarjana sosial. Dan situ saya langsung di hati tuh, ya Allah, omongan ibuku bener jadi kenyataan. Jadi senang banget ya, jadi kayak bisa mewujudkan omongan ibu. Gitu. Waduh. Teku beda loh Mas. Iya. Aku ya tidur deh Mbak. Oh, Tidur. Padahal aku bakal dongeng. Kalau salah nganu ya, di UIN Sukaya. Iya, di UIN Kalijaga. 4 tahun? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. 3 tahun berapa bulan? 3 tahun 3 bulan. Berapa hari? 3 bulan kurang 3 hari. Jadi 27 bulan. Berapa? 27 hari. 3 tahun? 3 tahun 8 bulan. 2 bulan, Pak. 3 tahun 2 bulan. 27 hari. 27 hari. Oh, di Sama kayak aku, Pak. Kan wis apa pada kira. Sama wis dia ini wis sudah ganti. Agak 3 tahun. Lebih. Lebih aja terus. Bisa kumlat ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Bisa kumlat, maksudnya kan Jogja cedak parang kritik. Gitu. Luar biasa bisa ini. Jadi sahabat semuanya, ketika diberi kesempatan dan memang ada pendukungnya, insya Allah tunanetra juga bisa. Betul. Ya. Jadi ketika ada saudara yang tunanetra, tetangga atau siapapun, berilah kesempatan. Kalau nggak tahu bagaimana cara memberi kesempatan, lapor ke Andi, ini dia.
jangan segitu Pak. Gue udah lapor kabar kamu Pak. Ini. Kalau aku, kalau apanya Pak? Yo to kan maune kakelan to. Serai iso apa terus iso bangkit lagi piye. Iya, kok saya banget tadi itu. Ceritain tadi itu ya. Terus yang ke selanjutnya ya. Dulu kan ketika di Semarang kan waktu saya mau ngelanjutin Pak ke saya waktu itu kan langsung kejar paket Pak untuk lanjutin SMP-nya itu. Karena kecekel. Karena kan sekolah di mana pun juga nggak bisa kan, di sekolah saya sendiri pun dulu gitu kan nggak bisa kalau tunanetra lanjut ke situ nggak bisa, bingung gitu kan. Ya ini untuk uji coba saya itu dikejar paket itu ternyata kan bisa. Alhamdulillah bisa ya. Lulus ya. Alhamdulillah Pak. Lulus mau lolos. Lulus Pak. Nah waktu itu kan referensi untuk ada nggak sih? Jadi nyari bandingnya kan nggak ada Pak waktu itu kan mau sekolah di sini siapa sih yang apa namanya yang bisa menjadi referensi terus menjadi bukti gitu loh Pak. Alhamdulillah 2008 sama itu ya sama Mbak Rustini waktu itu kan dia alumni salah satu SMA di Bandung sana. Jadi dia memberikan semacam presentasi, memberikan contoh waktu itu ke sekolahan. Dan alhamdulillah bisa di sana meskipun kita itu daftarnya bulan Februari sama singkat itu dikasih tahu tuh H-1 sebelum MOS. Jadi Senin itu MOS, Sabtu baru dikasih tahu kalau diterima gitu kan. Ya akhirnya bisalah masuk ke sana. Ngerti tak? Apa Pak? Tahu Pak? Tahu. Kurang siji. Tahu Pak. Aja cetake Pak. Ya akhirnya ternyata ini ya Pak, ketika udah lulus ya Pak, alhamdulillah kan saya lulus di kelas 3 itu ranking 5 Pak. Satu angkatan Pak. Dari patung orang siswa. Dan itu kan wali kelasku kan sempat nangis Pak. Ternyata tuh dibalik itu semua tuh ketika saya masuk di sana tuh ada drama Pak. Dramanya di guru-guru itu ternyata sempat mau diuji coba selama 6 bulan. Secara tanpa sepengetahuan saya itu 6 bulan diuji dulu gitu, bisa nggak ngikutin gitu kan. Alhamdulillah selama 6 bulan lolos gitu kan. Dan itu tidak ketahui sama saya dan teman-teman pun nggak ada yang tahu. Dan ketika saya diumumkan dapat ranking 5 itu wali kelas cerita sambil nangis tuh kan, kamu tuh alhamdulillah bisa lolos, ternyata di guru itu ada drama seperti ini gitu kan. Nah makanya kepala sekolah yang dulu ya waktu itu kan merjuangin saya tuh luar biasa ketika saya bisa kuliah, kemudian saya bisa eksis sampai sekarang dengan teman-teman itu termasuk bangga karena karena beliau termasuk yang memperjuangkan itu luar biasa lah gitu kan. Ya kemudian sampai saya kuliah ya meskipun saya 3 tahun 3 tahun lebih 3 tahun lebih Pak lebih berapa bulan 3 tahun berapa bulan ya 48 bulan ya kan itu Mbak Taufik kan tadi 8 bulan 27 hari Pak ya 20 kalau Andi kan 48 udah Pak tutup aja Pak ya. Jadi gitu Pak, jadi sampai bisa S1 gitu kan luar biasa karena di Semarang pun untuk inklusi di dunia pendidikan itu cukup tantangannya cukup luar biasa karena termasuk di SMA itu kan babat alat juga, kemudian di perguruan tinggi negeri itu juga babat alat juga sama gitu kan. Jadi adaptasi untuk ke teman-teman, untuk ke dosen, kemudian ke akademik gitu kan, itu luar biasa. Memang perjuangan untuk personal diri sendirinya itu tuh luar biasa. Ya memang agak beda antara Semarang dengan Jawa Tengah dan Solo gitu. Jauh lebih kondusif di Solo untuk teman-teman tunanetra di dunia pendidikan ya. Di Jogja juga sama, lebih baik dari Solo gitu kan. Iya, Semarang ya tadi bahasanya mirip babat alas itu. Babat alas. Alas tau Mbak Taufik? Alas tau. Jadi perjuangan untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk pendidikan di Semarang cukup berat waktu itu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah lumayan lah lebih baik dari dulu lah. Udah lebih baik lah daripada dulu gitu kan, karena udah banyak akses dari pemerintahan, kemudian dari pihak swasta juga mulai pada paham lah gitu. Gitu. Ngono Mbak Taufik, Mbak Eli. Iya. Paham ra Mbak Eli? Jangan rumah ke jebule ra paham ngono repot. Kayak ngantuk.
Gitu. Jadi sama ketika awal-awal dulu ya. Ya, ya mungkin kan ini bertiga kan nggak punya tanggungan toh. Ngelajang kabeh toh. Iya Pak. Nah, saya kan tanggungannya 4. Anak saya itu masih Tinggal ya Pak ya. yang barep itu masih kelas 1 MI. Yang nomor 4 itu umur 2 tahun. Ya. Ya, kayak gitu. Ya, akhirnya ya karena saya tidak ingin menjadi beban, saya tidak ingin malu dan tidak ingin malu-maluin. Saya ingin mereka bangga dengan bapaknya, istri juga bangga dengan suaminya, ya saya terus bergerak. Jadi apapun waktu itu saya masukin, ya MLM tak leboni, gitu loh. Kelas entrepreneur saya masuki, komunitas saya masuki, gitu. Karena banyak di antara mereka juga bingung, ini utang boleh apa nih gitu, gitu. Tapi saya nggak peduli waktu itu, ya. Yang penting saya punya kesempatan, ya, untuk untuk bisa eksis. Ya, bahkan dari tahun 2005 sampai 2007 para penyiar radio itu hampir kenal saya semuanya karena sering telepon Basuki Wutoho, bahkan ada kadang-kadang nggak tahu kalau saya tunanetra ya, jadi tahunya kalau bisa ambil hadiah ya. Tahunya itu kalau pas saya ke sana ngambil hadiah lah, itu baru tahu kalau saya tunanetra gitu. Dan saya ketika itu nggak mau ikut kuis gitu, saya ngerasa toh ngono nggak gelem. Saya mau ikut kuis kalau saya yakin saya menang. Lebihnya kan tunanetra dapat bola sepak Piala Dunia tuh waktu itu toh. Itu saya dapat bola sepak itu. Dapat payung, dapat majalah langganan, dapat buku, dapat uang, macam-macam saya dapat. Gitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya kenal dengan teman-teman tunanetra. Oh, ternyata tunanetra itu ya bisa guyu toh. Karena bayangan saya itu tunanetra dewian. Selama itu kan karena saya ngumpulnya sama-sama teman-teman awas kan orang mudeng gitu kan, nggak tahu tunanetra yang lain seperti apa, nggak tahu saya. Itu akhirnya setelah ketemu ya, oh seperti ini. Nah, alhamdulillah kemudian dengan teman-teman komunitas bangun Sahabat Mata. Itu Pak, sama kayak aku Pak. Pertama ketemu sama teman-teman di perkumpulan gitu kan. Wih, tunanetra kemaki asem gue HP. Bisa teleponan gitu kan. Gaya gitu kan. Ya, waktu itu tuh saya tahun 2005, saya pinjem. Saya ingat betul waktu itu saya pinjam sama ya, pembinaan Sahabat Mata, ya waktu itu belum ya, diberi pinjaman uang 550.000 kalau nggak salah, beli HP yang lipat itu, yang untuk lokalan murah itu loh, yang satu menit 50.000, ya. 50 rupiah itu loh. Itu kalau nelpon pakai itu kan ngirit toh. Nah itu saya sering telepon Jakarta, telepon mana-mana. Jadi saya dapat hadiah itu dari radio, bukan hanya radio Semarang. Radio Jakarta, radio mana-mana saya dapat hadiah. Ya karena kalau malam itu kan temennya radio. Kalau siang itu ternyata banyak ilmu di radio. Maka kemudian Sahabat Mata buat radio. Itu salah satu inspirasinya, ternyata banyak sekali yang didapat. Gitu. Itu bedanya Papa sama saudara kamu Mbak Topi. Jangan ngomong masa sore ini. Kalau dia langsung datang ke radionya, Papa sama telepon. Lewat telepon gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian sampai hari ini Sahabat Mata seperti ini, bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi saudara kita yang tunanetra. Jadi ketika memang tunanetra itu diberi kesempatan, insya Allah ya, ada kesempatan, ada dukungan, insya Allah bisa berkembang dengan baik. Gitu. Jadi nggak terkungkung, karena kita pernah ya di mana, di daerah Batang ya. Dulu ada PNS dosen di Bandung. ITB. Bukan di ITB. ITB ya? UPI kalau nggak salah. Dosen PNS lah gitu ya. Kita lupa perguruan tingginya apa. Itu begitu tunanetra, karena di Indonesia ini Bandung kan surganya tunanetra. Dan banyak hal di sana bisa dikerjakan karena memang sana pusatnya toh. Itu ternyata dia ditarik pulang ke Batang, kemudian dibuatin kamar sendiri, semua perlengkapan komplit di situ. Sekarang kita ngomong kadang nggak nyambung. Karena gitu. punya dunianya sendiri. Ya, karena dia dengan dunianya sendiri. Dan terpenjara Mbak sama saya. Kayak dari tahanan rumah gitu loh. Jadi jarang berinteraksi. Gitu. Karena memang faktor ketidaktahuan. Gitu. Nah, ketidaktahuan itu kemudian didukung oleh ketidakmauan, ya akhirnya begitu. Gitu. Ya. Beda dulu dengan ada satu juga korban radio dari kita ya. Kelas 4 SD tunanetra sampai usia 24 tahun Karangawen di daerah Karangawen itu ya kerjanya mau kamar mandi
Rada metu sedih ya. Metu sedelok ke musola di depan rumah karena musola kan persis di depan rumahnya gitu. Nah itu setelah dengar radio kemudian ke sini 3 bulan kemudian dia bisa pulang sendiri naik angkutan gitu. Dan ternyata sekarang bisa sampai ke Jakarta sendiri, sudah punya istri sekarang. Sudah punya anak juga Mbak Nomi. Oh iya. Mau doain lagi? Kita doa ya, sahabat sama, sahabat YouTube, sahabat Facebook. Doa semuanya. Doanya Ya. semuanya. Katanya itu kita mengetuk pintu langit gitu. Iya gitu. Doa ada yang bergabung dong. Ada di Facebook ada cuman putus koneksinya sebenarnya kehapus. Apanya? Tadi sempat ada. Makin dari Facebook. Nggak bisa. Yang YouTube YouTube-nya masih on. masih on. Ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi ini ya Pak ya, yang saya amati itu baik pribadi saya maupun teman-teman yang lain itu keterbukaan diri itu bukan hanya satu hal. Berarti bukan satu sisi ya. Iya. Tapi baik dari diri kita sendiri maupun keluarga. Kalau saya kan kasus saya itu sebenarnya dari saya sendiri. Keluarga udah oke, welcome, tapi kalau kita nggak welcome ya sama aja. Berarti walian Rotopi. Aku harus bentrok dulu Mas. Iya. Saya itu dulu pertama kali pakai tongkat dimari sama Mbah lho. Iya Pak. Iya. Kayak wong itu. Ojo nggawa tongkat koyo ngono dikira wuto. Iya gitu. Tapi saya dikawal sampai kuliah awal dikawal saya Mbak. Bedanya di situ. Kalau saya tuh welcome, tapi tetap ada pengawalan. Sampai awal kuliah ya. Nanti pertama ngandi nggo tongkate kuali to, Mbak. Kok yo iso gitu. Saking grogi nih to. Saya grogi Mbak di pinggir jalan protokol ya jalur terpadu di Semarang termasuk ya Pak itu Pak ya. Tongkat kuali Mbak. Sing tali ki ning ngisor to, Mbak. Untungnya kalian aku pindah Pak. Langsung diingetin dong Mbak. Untungnya sama ini Mbak, sama mitra bakti Mbak. Sama relawannya. Sama relawannya sana Mbak. Ya Allah. Itu ya, sahabat semuanya. Terus kegiatan kita minggu ini Kita minggu ini menghadiri ini Pak, pemutaran film yang dibuat Di Jogja, oleh ya? teman-teman tunanetra di Jogja ya. di Jogja. Itu jadi memicu kita untuk nanti kita buat film sendiri. Betul. Sudah banyak belajar kita nanti bagaimana membuat film. Ya, film cerita tentang apa? Kapan? Yo, Kita apa tahun ini paling tidak ada satu film yang bisa kita produksi gitu ya. Terus apa lagi kegiatan kita? Itu aja sih Pak kegiatan kita. Masa sih? Iya. Quran Braille kita ngirim sampai Jambi sampai Udah nyampe. Hari ini tadi Pak habis maghrib kita Maghrib ada pelajaran Pelajaran. apa kelas tahsin. tahsim. Ya. Itu untuk teman-teman di sini awalan ya habis maghrib tadi. Terus apa lagi? Kemarin kita juga tampil di musik waktu ada Mama Dede itu. Itu minggu kemarin ya? Minggu kemarin lagi Pak. Oh kemarin lagi ya? Kemarin Oh lagi, sulit Pak. berarti ya? Lama banget Pak. Terus kemarin kita nobar Indonesia kalah, malah ini menang apa kalah yo? Hah? Yang belum tahu. Belum tahu. Tadi sementara sebelum on air 1-0. 1-0. Tapi setelah on air berapa nggak tahu 5-1 apa nggak tahu. Iya. Terus apa lagi kita minggu ini? Nggak ada ya? Mbak Nggak ini ada, ada? Pak. Nggak ada ya? Kemarin teman-teman cewek Pak survei Survei apa? survei Ya. tempat Survei lokasi. lokasi berkali-kali ke sana nyasar nggak apa-apa biasa. Nah itu apa lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oh ya kemarin kita ke mana? Saya sih ke ada pertemuan teman-teman, terus ada dari dosen Undip itu buat aplikasi kalau terjadi apa namanya kalau terjadi keadaan darurat. Jadi begitu kita mencet di HP maka HP yang terhubung akan getar memberitahu ke HP-HP yang terhubung sehingga kita Satu grup itu. satu grup. Jadi pertolongannya nanti lebih cepat. Gitu. Intinya aplikasi itu seperti itu. Berarti kayak di luar itu ya panggilan darurat ke polisi, Ya, polisi gitu ya. gitu toh. Terdekat itu. Jadi begitu kita pencet nanti semuanya HP yang terhubung di situ getar. Gitu. Ternyata takon apa kepencet. Dan Itu itu nanti manggil. langsung muncul lokasinya. Lokasi kita ada di mana Oh, gitu. gitu ya. Langsung ketahuan lokasi kita ada di mana gitu. Itu. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak ada ya? Nggak ada Pak kita. Udah ya cukup ya itu ya. Ya udah.
Terus ada yang pesan di Quran apa? Quran Kecil. terus sama nganu modul apa kok modul apa? Yasin tahlil itu. Tidak. Ada yang pesan nanti insya Allah. Itu ya. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Terus Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan di sedikit tahun apa yang- ya pengetahuan ya Pak untuk teman-teman yang tunanetra awal-awal junior. Jadi sekali lagi mohon ya kepada sahabat-sahabat semuanya, kalau ada saudaranya, tetangganya atau siapapun yang diketahui diamanahi ketunanetraan, yuk ya dibantu, diberi kesempatan untuk bisa mandiri. Kalau pengen kontak kita silahkan kontak kita di mana di 085 lupa 085 225 974 981. Silakan kontak situ atau langsung kontak di mana? Facebook Di Facebook bisa. bisa. atau komen di YouTube. Komen di YouTube juga boleh, silahkan aja. Facebooknya apa? Ya. Tenang aja sahabat, di sini ada konseling. Ya. Konselor ya berarti ya. Konselor. Ada konselor. Amin ya Allah, amin. Amin. Itu juga ada apoteker juga. Butuh obat silakan. Iya, kita lihat. Oke, akhir kata, mari Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.